Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fikri Asidiki Mustafa, Gina Tirayanti, dan Nisaul Umah. Kami di sini akan membahas materi mengenai pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nisaul Umah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning ini terdiri dari dua kata, yakni blended dan learning. Kata blend berarti campuran, lalu kata learning berarti memiliki makna, yakni belajar. Dengan demikian mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan suatu pola dengan pola lainnya. Dua unsur yang dimaksud yakni pembelajaran di kelas dengan online daring dengan online learning. Jadi metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning, di mana dengan menggunakan metode blended learning, maka pembelajaran bisa dilakukan dua arah dan lebih efektif dibandingkan hanya guru yang mengajar atau menjelaskan atau satu arah. Metode blended learning pada dasarnya adalah merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Nah, metode blended learning ini juga merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai karakteristik blended learning pada pembelajaran PAI. Yang pertama, pembelajaran menggabungkan berbagai cara penyampaian atau pengajaran. Lalu yang kedua, kombinasi pengajaran langsung. Dan lalu yang ketiga, perpaduan cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dan yang terakhir, guru dan orang tua memiliki peran yang sama. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dari pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua yaitu menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang selanjutnya peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang selanjutnya yaitu kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang selanjutnya yaitu mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai strategi blended learning. Strategi blended learning menurut Penambayan 2020 bahwasanya merupakan strategi pembelajaran untuk mengatasi masalah antara jarak dan waktu tempuh. Ketika guru tidak dapat hadir di sekolah, maka strategi ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu. Kemudahan strategi ini juga dikarenakan fasilitas pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI tetap terlaksana dengan guru memanfaatkan melalui Google Meet, Zoom Meet, atau video conference lainnya, dan siswa mengumpulkan tugas melalui Google Form, Google Classroom, email, dan sebagainya. Saya Fikri Asidiki Mustafa akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Menurut Syukur pada tahun 2012, secara spesifik Profesor Steve Schlimmer menyarankan ada 6 tahapan atau 6 langkah dalam menyelenggarakan
metode blended learning agar hasilnya optimal. Di antaranya yaitu yang pertama ada tetapkan macam dan materi bahan ajar. Yang kedua yaitu ada tetapkan rancangan blended learning yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu ada tetapkan format online learning. Yang keempat, lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Yang kelima, selenggarakan blended learning secara baik. Yang terakhir yaitu siapkan kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI di era Society 5.0, diantaranya yaitu Station Ration Blended Learning, Lab Rotation Blended Learning, Remote Blended Learning atau Enriched Virtual, Flex Blended Learning, The Flipped Classroom Blended Learning, dan Individual Rotation Blended Learning. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.